Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Octaviana Anuposo, semester 3 di Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti, Kampus D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ulangan akhir semester mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen penguji yaitu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Pokok pembahasan materi yang pertama, faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Kedua, pendidikan berbasis lesson study. Yang ketiga ada pengikraran biaya ekonomi dalam dunia pendidikan. Keempat ada akuntansi biaya pencatatan dalam sektor pendidikan. Kelima, penggolongan dan penyusunan biaya anggaran keuangan dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, penyusunan laporan keuangan dalam satu tahun pendidikan. Faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan. Menurut Nanang Fatah pada tahun 2008, faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan memiliki 6 faktor, yaitu yang pertama, besar kecilnya sebuah institusi pendidikan. Yang kedua ada jumlah siswa. Ketiga, tingkat gaji dan tingkat pendidikan. Keempat, ratio siswa berbanding guru atau dosen. Yang kelima, kualitas guru. Keenam, perubahan kebijaksanaan dari pengajian atau pendapatan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dari SDM, sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Undang-Undang pada tahun 1945 pasal 31 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran konstitusi. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 mengamatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari APBN. Adapun biaya pendidikan di dalam pelayanan, yang pertama, ketersediaan layanan pendidikan. Yang kedua, keterjangkauan layanan pendidikan. Ketiga, kualitas dan relevansi layanan pendidikan. Keempat, kesejahteraan layanan pendidikan. Yang kelima, kepastian memerendahkan layanan pendidikan. Dalam aturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang standar nasional pendidikan, singkatnya itu SMP, pasal 62 berbunyi, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personel. Menurut Diknas
pada tahun 2005. Pengertian dari Lesson Study. Lesson Study adalah aktivitas guru dalam merancang, melakukan, mengobservasi serta relevasi pembelajaran. Aktivitas lesson dilaksanakan secara kerjasama, mutual learning, dan berkesinambungan. Aktivitas lesson study merupakan aktivitas guru yang dilaksanakan secara teratur dan terjadwal dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran. Aktivitas ini dilakukan secara kolaboratif dengan guru lainnya. Penentuan waktu atau lama dalam pelaksanaan lesson study tergantung pada kesepakatan bersama antara guru yang mengikuti lesson study. Tujuan lesson study yang pertama, pengetahuan mengenai bahan pembelajaran menjadi berkembang. Kedua, guru terdorong untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, mutu dalam pembuatan rencana pembelajaran menjadi meningkat. Yang keempat, keahlian dalam observasi kegiatan belajar menjadi berkembang. Kelima, hubungan antara guru bisa lebih berkualitas dan setiap guru saling mendukung dan memotivasi satu sama lain. Yang keenam, pemahaman mengenai pembelajaran menjadi meningkat. Lesson study menurut para ahli. Sedangkan berdasarkan Daryanto pada tahun 2012 pada halaman 42, lesson study ialah model bimbingan profesi pendidik dengan membahas pembelajaran secara bersama-sama dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip mutual learning, sehingga komunikasi belajar bisa terbentuk. Lesson study bisa bermanfaat sebagai aktivitas pembelajaran yang adaptif dengan situasi dan persoalan yang memandang pengajar. Tahap lesson study. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Di sini guru akan berkumpul dalam kerjasama lesson study untuk membuat chapter design dan lesson design atau RPP yang merepresentasikan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Jadi yang pertama ada chapter design, yang kedua ada lesson design, lalu yang keduanya ada do atau pelaksanaan.
Yang ketiganya ada shi atau diskusi dan refleksi. Jadi refleksi dan diskusi setelah pembelajaran. Yang pertama, guru melakukan refleksi tentang hasil pembelajaran. Yang kedua, komentar yang memiliki dasar fakta atau cara siswa berpikir, interaksi, dan kerjasama. Ketiga, pemahaman materi. Yang keempat, berbagi temuan kegiatan siswa. Yang kelima, sharing, listen, learn yang menginspirasi. Yang terakhir, yang keempat, art atau tindak lanjut. Setelah apa yang telah dilakukan pada tahap refleksi, maka pengetahuan baru akan muncul. Maka selanjutnya akan dilakukannya perbaikan dan evaluasi untuk naik level, mulai dari peningkatan personal ataupun grup. Pengiksaran biaya ekonomi dalam dunia pendidikan. Tahap pengiksaran dalam akuntansi pendidikan ini akan berlaku terkait penyusunan neraca saldo yang berdasarkan pada akun-akun di buku besar, membuat jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja, membuat jurnal penutup neraca saldo yang diakhiri dengan jurnal pembalik. Perhitungan biaya yang terdapat di lembaga pendidikan, baik itu sekolah dasar maupun tingkat menengah, sampai saat ini belum bisa dilakukan secara maksimal dan belum mampu menjawab tantangan di era global. Pendidikan merupakan badan usaha nirlaba. Ini seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 ayat 3 berbunyi bahwa Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Karena pendidikan merupakan badan usaha nirlaba, maka akuntansi yang digunakan adalah akuntansi publik. Ini seperti dinyatakan Mayor pada tahun 2015 bahwa akuntansi sektor publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biasa. Manfaat akuntansi biaya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memberikan tingkat kreatifan dan juga keefisiensan terhadap dana pendidikan sekolah. Yang kedua, mengetahui penyebab utama biaya yang terdapat di sekolah. Ketiga, mengetahui
penyebab utama biaya yang terdapat di sekolah. Keempat, memberikan jaminan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta pembangunan dana pendidikan sekolah. Yang kelima, menghasilkan laporan biaya ataupun keuangan terkini yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat dasar untuk membuat kebijaksanaan penting di sekolah, khususnya yang terkait dengan aspek finansial. Sistem akuntansi biaya dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki kewajiban dalam memberikan imbal balik untuk para pengolahannya. Lembaga pendidikan harus mampu memberikan anggaran biaya operasional. Beberapa biaya operasional yang terdapat di lembaga pendidikan adalah biaya tenaga kerja. Yang pertama, di antara operasional yang ada di lembaga pendidikan adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja pendidikan terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, ada kepala sekolah, kedua, tunjangan kepala sekolah, ketiga, gaji guru, keempat, tunjangan guru, yang kelima, gaji guru honor. Jadi gaji dan tunjangan kepala sekolah serta guru sudah memiliki ketentuan dari pemerintah langsung berdasarkan pangkat dan golongannya. Sedangkan akuntansi biaya dalam pendidikan ini lebih fokus untuk menghitung gaji seorang guru honor dan karyawan lain yang lembur berdasarkan jumlah jam kerjanya. Pembiayaan pendidikan di era global, di era otonomi daerah, saat ini pemerintah daerah tentu bertanggung jawab. Pendidikan ini tidak seimbang dengan sumber keuangan yang ada. Maka dari itu muncullah ketidakseimbangan pada sumber daya yang mengenai pengolahan pendidikan. Pembiayaan pendidikan sendiri merupakan usaha untuk mengumpulkan dana guna membiayai operasional di sektor pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan unsur utama dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, mengembangkan terlihat sangat jelas bahwa pembiayaan pendidikan sebagai sangat berguna untuk mengembangkan SDM. Tanggung jawab pembiayaan pendidikan di pundak pemerintah. Dalam dukungannya, negara pun tidak boleh lepas tanggung jawab dari pembiayaan pendidikan, yang mana sebesar 20% memang seharusnya memiliki anggaran untuk biaya pendidikan. Akuntansi biaya pencatatan dalam sektor pendidikan. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu, melalui berbagai
berbagai upaya pemerintah bersama masyarakat Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal sebesar 20% dari anggaran pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sistem pencatatan sekolah. Yang pertama ada inventarisasi aset sekolah dari sisi jumlah dan kondisi fisik baik atau buruk. Yang kedua, pembiayaan pendidikan dari sisi RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Menurut peraturan pemerintah nomor 9 pada tahun 2005, pendapatan sekolah dikelola menjadi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, elemen pengeluaran sekolah dikelompokkan menjadi biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya investasi yang mencukup, menyediakan sarana dan prasarana, mengembangkan SDM, modal kerja tetap lainnya. Yang kedua, biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kerja pendidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa biaya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan uang lembur. RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yaitu adalah rencana biaya dan pendapatan program, pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun anggaran yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah. Dibagi menjadi ada 3. Yang pertama, penyusunan RKAS yang disusun melalui rapat di bawah pemimpin kepala sekolah yang melibatkan semua wakasek, semua guru dan komite sekolah. Yang kedua, RKAS yang sudah disepakati akhirnya disahkan oleh pihak-pihak terkait, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, dan manajemen sekolah. Sebagai sumber penerimaan utama yaitu sumbangan pendidikan, dana BOS dan
BOPD. Yang ketiga, perhitungan unit cost. Unit cost sama dengan biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa sampai lulus atau lamanya sekolah. Dalam hal ini, biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa meliputi SPP atau bulan ditambah uang pembangunan fisik 1 kali sampai lulus. Selanjutnya, karena setiap siswa dapat bantuan dana BOS dan BOPD dari pemerintah, maka besarnya SPP yang dibayar kepada siswa kepada sekolah adalah setelah dipotong dengan besarnya dana BOS atau siswa. Contohnya 500.000 dikurangin 300.000, jadi jumlahnya 200.000. Pengelolaan dan penyusunan biaya anggaran keuangan dalam dunia pendidikan. Konsep dasar keuangan pendidikan. Dalam suatu lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen petunjuk yang penting yang sifatnya melengkapi, akan tetapi tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi yang sangat terpaksa. Pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya biaya. Akan tetapi setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai akibat keuangan. Sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama, hasil penerimaan pemerintah umum. Yang termasuk ke dalam golongan ini yaitu semua penerimaan pemerintah dari pajak pendidikan dari perusahaan-perusahaan, dan iuran-iuran pembangunan daerah, pajak pendapatan, dan pajak penjualan biasanya didistribusikan untuk biaya rutin, sedangkan pajak kekayaan disalurkan untuk biaya kapital. APBN adalah anggaran yang diatur dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, penerimaan pemerintah khusus untuk pendidikan. Yang termasuk ke dalam golongan ini antara lain bantuan atau pinjaman luar negeri seperti bantuan dari Badan Internasional, PBB, UNICEF dan UNICEF atau UNESCO, pinjaman dari Bank Dunia. Bantuan yang bersumber dari luar negeri ini mencakup bantuan teknik dan bantuan modal berupa pinjaman dan hibah. Yang ketiga, iuran sekolah termasuk dalam gelombangan ini adalah sumbangan pembiayaan pendidikan SPP atau BP3, yaitu bantuan dana yang diterima dari peserta didik atau orang tua siswa setiap bulan pada setiap bulan yang disetorkan ke kantor dinas pendidikan
Yang keempat atau yang terakhir, sumbangan-sumbangan sukarela dari masyarakat. Termasuk ke dalam golongan ini sumbangan-sumbangan siswa, swasta, perorangan atau keluarga, perusahaan, badan-badan sukarela, dan kelompok-kelompok. Jenis-jenis pengeluaran pendidikan selanjutnya, standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir, biaya operasi satuan pendidikan. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk biaya kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RAPBS. Anggaran merupakan komponen penting dalam proses produksi atau layanan jasa pendidikan. Anggaran menjadi salah satu instrumen penentu terlaksananya kegiatan atau tidak pendidikan bersumber dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Menurut Limham pada tahun 1985 ada 4 fase penyusunan anggaran antara lain. Yang pertama, merencanakan anggaran. Yang kedua, mempersiapkan anggaran. Ketiga, pengolahan pelaksanaan anggaran. Keempat, menilai pelaksanaan anggaran. Anggaran mempunyai fungsi. Yang pertama, sebagai alat penaksir. Kedua, sebagai alat otorisasi. Yang ketiga, sebagai alat efisiensi. Fungsi RAPBS yaitu pedoman, pengumpulan dana, dan pengeluaran, menggali dana secara kreatif dan maksimal, menggunakan dana secara jujur dan terbuka, mengembangkan dana secara produktif, mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Proses penyusunan RAPBS meliputi: pertama, menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. Kedua, menghimpun, merangkum, dan mengkelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang meluas cukupnya. Ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Keempat, memprioritaskan kebutuhan. Kelima, mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. Ketujuh, menggambarkan rincian
dari waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelapor, dan sebagai berikut. Dan yang ke-8 ada mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap perencanaan sehingga evaluasi. Menyusun laporan keuangan dalam 1 tahun SPJ pendidikan. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau formulir BOS K1 dan BOS K2. Tim manajemen sekolah membuat dan menyusun rencana kerja anggaran sekolah RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan khusus untuk satuan pendidikan swasta ditambah ketua yayasan. Satuan pendidikan dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap triwulan. Format RKAS adalah seperti formulir BOS K1. RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana atau RAB secara rinci yang dibuat tahunan dan 3 bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima satuan pendidikan, atau formulir BOS K2. Hal yang harus dilaporkan oleh tim manajemen BOS sekolah sebagai berikut. Yang pertama, rekapitulasi penggunaan dana BOS atau formulir BOS K7A harus dilaporkan oleh setiap satuan pendidikan tiap triwulan melalui halaman www.kapdikbud.go.id. Laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan disimpan di satuan pendidikan untuk bahan pemeriksaan lembaga pencatatan, pertanyaan, kritik, dan saran. Lembaga pencatatan pengaduan. Penyusun laporan keuangan dalam 1 tahun SPJ pendidikan atau reporting. Penyusunan laporan keuangan dalam 1 tahun pendidikan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau formulir BOS K1 dan BOS K2 pembukuan, yaitu pertama buku kas umum atau formulir BOS K3, kedua buku pembantu kas atau formulir BOS K4, yang ketiga buku pembantu bank atau formulir BOS K5, yang keempat ada buku pembantu pajak atau formulir BOS K6, yang kelima realisasi penguatan dana tiap sumber dana atau formulir BOS K7, yang keenam
rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS atau formulir BOS K7A. Yang ketujuh, open kas atau formulir BOS K7B, dan berita acara pemeriksaan kas atau formulir BOS K7C. Yang kedelapan, bukti pengeluaran. 9, laporan. Kesimpulan dari materi yaitu pengiksaran biaya ekonomi dalam dunia pendidikan merupakan tahap pengiksaran dalam akuntansi pendidikan. Ini akan berlaku terkait penyusunan neraca saldo yang berdasarkan pada akun-akun di buku besar, membuat jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja, membuat jurnal penutup, neraca saldo yang diakhiri dengan jurnal pembalik. Perhitungan biaya yang terdapat di lembaga pendidikan, baik itu sekolah dasar maupun tingkat menengah, sampai saat ini belum bisa dilakukan secara maksimal dan belum mampu menjawab tantangan di era global. Yang keduanya, pengertian vision study adalah aktivitas guru dalam merancang, melakukan, mengovervasi secara relaksi pembelajaran. Aktivitas vision study dilaksanakan secara kerjasama, mutual learning, dan keseimbangan. Yang ketiga, akuntansi biaya dalam sektor pendidikan. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu, melalui berbagai upaya, pemerintah bersama kerjasama Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan biaya dan belanja negara APBN pada sektor pendidikan, dan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Penyusunan laporan keuangan dalam 1 tahunan pendidikan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau formulir BOS K1 dan BOS K2, pembukaan buku kas umum pada formulir BOS K3, buku pembantu kas formulir BOS K4, buku pembantu bank formulir BOS K5, buku pembantu pajak formulir BOS K6, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana formulir BOS K7, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS formulir K7A,
Opne kas formulir Boska 7B dan berita secara pemeriksaan kas formulir Boska 7C, bukti pengeluaran dan pelaporan. Korelasi pengelolaan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam aspek pendidikan, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Proses belajar mengajar akan terlaksanakan berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai mengajar akan terlaksanakan berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan perhitungan biaya yang terdapat di lembaga pendidikan, baik itu sekolah dasar maupun tingkat menengah. Sampai saat ini belum bisa dilakukan secara maksimal dan belum mampu menjawab tantangan di era global. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 menyatakan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada sektor pendidikan dan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD serta merencana kegiatan dan anggaran sekolah formulir Boska 1 dan Boska 2, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana formulir Boska 7 dan bukti pengeluaran laporan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bahasa, ejaan atau paparan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan selamat siang.